Nah, oke. Kita mulai saja perkuliahannya di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke. Pertama-tama saya mohon maaf ya, minggu lalu mungkin jadinya saya nggak masuk ya. Nah, itu mungkin dikarenakan beberapa dari dosen di IF itu sedang mempersiapkan untuk akreditasi. Nah, jadi kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan akreditasi dari Prodi Teknik Informatika itu mendapatkan akreditasi yang terbaik yaitu unggul ya. Itu tuh ya sebenarnya. Oke. Nah, di hari ini kita masih melanjutkan materi yang telah kita bahas di minggu lalu. Masih di pembahasan pendahuluan tentang data warehouse. Kita berkenalan lagi dengan apa itu data warehouse, masuk ke submateri bagaimana bentuk model data pada data warehouse. Ini mungkin pertemuan kita juga di sini nggak akan terlalu lama ya, karena fokusnya nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Oke, bagaimana bentuk model data pada data warehouse di sini. Jadi minggu lalu kan kita sudah jelaskan ya, kita sudah mengetahui apa itu data warehouse, lalu karakteristik dari data warehouse itu seperti apa, kemudian perbedaan dari data warehouse dan juga database relasional seperti apa. Nah, dan sampai ke bagaimana kita merancang sebuah data warehouse, di mana ada dua pendekatan, yaitu pendekatan Rapp-Kimball dan juga pendekatan Bill-Inman. Nah, untuk model datanya seperti apa? Nah, untuk slide-nya mungkin kalian juga bisa unduh langsung di LMS untuk slide-nya, sehingga bisa dibaca lebih lanjut nantinya. Oke, bagaimana bentuk model data pada data warehouse? Di sini, yang pertama, secara umum, tabel pada data warehouse terbagi menjadi dua, yaitu tabel dimensi dan juga tabel fakta. Nah, kalau di database relasional, mungkin kita mengenal ya, kalau tabel itu berdiri sendiri ya, artinya ada jenisnya sama, jenisnya tabel. Ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah, ada tabel dosen, dan sebagainya. Nah, tapi kalau di data warehouse, untuk tabel, secara umumnya itu terbagi dua. Ada tabel dimensi dan juga ada tabel fakta. Walaupun mungkin namanya beda-beda ya. Ada tabel fakta A, tabel fakta B. Nanti dia juga ada tabel dimensi A, dimensi B. Jadi tabelnya tetap banyak. Cuman secara umum jenisnya itu hanya dua. Tabel tersebut bisa menjadi sebuah tabel dimensi atau tabel tersebut bisa menjadi sebuah tabel fakta. Nah, apa sih bedanya tabel dimensi dan juga tabel fakta pada data warehouse? Nah, tabel dimensi sendiri di sini merupakan tabel yang mewakili subjek bisnis yang menjadi perspektif atau ukuran dari informasi apa yang ingin dihasilkan. Jadi tabel dimensi ini perspektif dari tabel faktanya. Nah, kalau tabel faktanya apa sih? Nah, tabel fakta ini adalah tabel yang berisi semua kunci tamu dari tabel dimensi yang digunakan untuk pengukuran sebuah fakta atau kejadian bisnis disertai dengan numerik dari hasil ukurannya. Nah, jadi kalau tabel dimensi itu kan tadi dikatakan dia merupakan sebuah perspektif. Nah, tabel fakta sendiri di sini isinya hanya dua. Pertama, kunci tamu dari tabel-tabel dimensi, kemudian numerik untuk pengukurannya. Misalnya seperti apa, Pak? Misalnya kita punya tabel fakta penjualan. Gitu ya, tabel fakta penjualan ini lebih gampang ya. Tabel fakta penjualan. Nah, kemudian ada tabel dimensi. Kita pengen lihat perspektifnya penjualan ini berdasarkan apa? Oh, penjualan ini kita akan lihat perspektifnya berdasarkan cabang. Nah, kita pengen lihat nih. Artinya di sini tabel faktanya dia akan berisi kunci tamu dari tabel cabang, tabel dimensi cabang. Nah, si numeriknya itu berisi jumlah-jumlah penjualan berdasarkan cabang tersebut. Jadi kita lihat di sini, kita pengen lihat penjualan di cabang A, cabang B. Nah, cabang A muncul berapa jumlahnya, cabang B muncul berapa jumlahnya. Hanya dua saja artinya ya. Nah, kalau misalnya Pak, saya pengen lihat faktanya itu berdasarkan cabang dan juga kota misalnya. Izin ke belakang Pak. Oke, silahkan. Nah, artinya di sana, di tabel faktanya, dia akan berisi, nah ya, kita mungkin di kotak dengan notepad ya.
Di sini kalau kita pengen lihat fakta penjualan, ini berdasarkan dimensi dari cabang dan juga dimensi dari kota. Kita kan ya, tabel dimensi itu kan perspektifnya. Tabel fakta itu berisi kunci-kunci di tabel dimensi dan juga numeriknya. Nah, apa yang kita pengen lihat di sini? Dimensi cabang, perspektifnya mungkin kita ada ID-nya, misalnya ID cabang, ada nama cabangnya siapa, namanya apa, alamat misalnya seperti ini. Nah, kemudian ntar nih kegedean. Nah, kemudian di kota kita mungkin ada ID kota, kemudian nama kotanya apa, dan ada kelurahan sampai ke kecamatan misalnya. Masih kebalik ya, kecamatan dulu, kecamatan baru kelurahan. Nah, nanti di sini kita mungkin di sini yang disimpan di tabel faktanya itu hanya ID cabang, lalu ada ID kota, dan juga ada misalnya jumlah penjualan. Nah, bukan hanya jumlahnya, bisa juga ada jumlah penjualan, ada total penjualan misalnya. Nah, ini mungkin isinya adalah nominal, misalnya RP berapa juta lah misalnya gitu ya, nominal. Kalau jumlah penjualan, di sini mungkin lebih ke eh, jumlah penjualan barangnya, misalnya ada 100 barang atau berapa barang di tiap cabang dan kotanya, misalnya seperti itu. Nah, ini isinya hanya ini doang. Nah, fakta itu relasi atau kunci tamu dari tabel dimensi dan juga numerik. Nah, sehingga tadi kan di pertemuan sebelumnya kita jelaskan bahwa data warehouse sendiri itu keperluannya untuk analytical, di mana memang query yang akan diimplementasikan ke dalam data warehouse adalah query-query analytical. Sehingga nggak perlu di tabel fakta ini, dia tidak akan detail sama seperti tabel di database relasional, di mana ada tabel mahasiswa punya NIM, nama, alamat misalnya. Nah, kayak cabang pun mungkin lebih detailnya ya, ada nama, alamat, nomor NPWP, dan sebagainya ya, gitu ya. Kalau untuk identitas dari cabang. Tapi karena kita kebutuhannya untuk analisis itu hanya membutuhkan nama cabang dan alamatnya. Jadi tabel dimensi itu hanya akan menyimpan nama dan alamat. Seperti itu. Nah, saat kita melihat fakta penjualan berdasarkan cabangnya, ya udah kita hanya melihat nama dan alamat di cabang tersebut dan jumlah dari penjualan ataupun total dari penjualannya. Seperti itu. Yang disimpan ya ini saja. Nah, pendekatannya tadi boleh menggunakan Rob Kimball, boleh menggunakan Bill Inman. Gitu. Jadi bukan lagi tidak lagi menggunakan konsep ERD ataupun normalisasi karena datanya sudah ada. Gitu, datanya sudah ada. Kita tinggal pilih mana yang akan kita masukkan atribut-atributnya ke dalam sebuah data warehouse. Oke, sampai sini masih bisa dipahami? Sudah dipahami. Nanti kita mungkin akan lebih detailnya ke depannya ya. Nih ya, jadi intinya di sana. Jadi bukan berarti tabelnya cuma dua, hanya tabel fakta dan tabel dimensi. Tapi nantinya tabel-tabel tersebut bisa menjadi tabel fakta, bisa menjadi beberapa jadi tabel dimensi. Dimensi perspektifnya tabel fakta itu benar-benar kejadian yang terjadi. Kejadian terjadi ini apa? Oh, penjualan. Nah, kalau ada penjualan, ada pembelian dan sebagainya. Intinya tabel fakta itu adalah fakta yang terjadi apa ya? Fakta yang terjadi di dunia nyatanya. Seperti itu. Nah, ini nanti kita lebih detail di sini. Nah, ya, ini analogi dari tabel dimensi dan tabel fakta tadi sudah dijelaskan ya. Jadi tabel fakta ini dia hanya akan berisi ID-ID dari tabel dimensinya, kemudian ada numeriknya. Nah, contohnya akan lebih seperti ini ya. Di sini ada tabel fakta. Di sini ada time key, store key, check key, produk key, customer key, promotion key. Nah, di mana tabel fakta ini kita akan melihat, dia bisa melihat berdasarkan dimensi waktu, dimensi store atau tokonya, dimensi church, di sini saya kurang tahu nih church itu apa, dimensi produk, customer, dan promotion. Nah, di mana yang akan diukurnya, apa sih yang akan kita ukur? Kita akan melihat dollar sold-nya. Artinya ini nominal penjualan, total penjualannya berapa. Kemudian unit sold itu tadi ya, untuk total ini nih. Jumlah penjualan itu kayak seperti unit sold
gitu ya. Total penjualan itu dollar sold, seperti itu. Penjualannya berapa secara nominal. Kemudian untuk pengeluarannya pun dihitung di sini. Nah, ini item numeriknya. Item numerik yang dihasilkan dari pengolahan hasil agregasi pada saat proses ETL. Nah, apalagi ini proses ETL, nanti mungkin kita akan jelaskan di minggu depan, insya Allah. Nah, ini seperti ini. Di sini ada ID dari tabel dimensi-dimensinya, karena kita pengen lihat tabel fakta ini berdasarkan dimensi apa saja. Seperti ini fakta penjualannya, dan juga apa yang kita ukur dari faktanya. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, jadi dikatakan bahwa tabel pengukuran di tabel fakta itu berdasarkan fungsi agregasi. Nah, fungsi agregasi yang dapat kita terapkan itu contohnya apa nih? Ada count, ada sum, average, min, dan juga max. Nah, ini pengertian-pengertiannya mungkinnya bisa dibaca. Ya, ini pun juga umum ya. Kayak count ya intinya dia mengembalikan jumlah kemunculan, sum itu mengembalikan total, average itu nilai rata-rata, min nilai terkecil, max nilai terbesar. Ini fungsi agregasi yang bisa kita terapkan saat kita melakukan pengukuran untuk tabel-tabel fakta di sini, untuk item numeriknya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa di data warehouse secara umum jenis tabelnya dua, fakta dan dimensi. Nah, lalu bentuk relasinya seperti apa? Relasi antar tabel dimensi dan juga tabel fakta itu bisa membentuk 3 skema. Jadi hanya 3 skema ini yang ada di dalam data warehouse. Ada skema fact constellation, ada skema star, dan juga skema snowflake. Jadi nanti kalau kita membentuk sebuah data warehouse, skema yang bisa kita terapkan hanya 3 ini aja. Jadi skema relasinya itu tinggal kita pilih apakah kita mau menggunakan skema star, skema fact constellation, ataupun skema snowflake. Nah, bedanya apa Pak ketiga ini? Kita akan lihat lagi nih. Nah, skema data warehouse seringkali melibatkan multidimensional, lebih dari satu dimensi, sehingga seringkali skemanya disebut sebagai cube. Nah, ini kan sudah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya, bahwa saat kita membentuk data warehouse, perspektif datanya, saat kita melihat data warehouse adalah perspektifnya seperti kubus. Seperti kubus. Kenapa? Ya karena kita pengen lihat faktanya itu berdasarkan perspektifnya. Nah, perspektif itu biasanya seperti kubus ya, dilipat-lipat. Nah, lipatan-lipatan ini ya itu kita sebut dengan cube. Nah, kita akan masuk ke yang skema pertama. Skema star. Nah, di sini kalau kita perhatikan skema star ini di sini dia terdiri dari satu tabel fakta yang berrelasi dengan ya mungkin lebih dari satu tabel dimensi ya. Apakah satu salah Pak? Enggak. Satu pun boleh. Cuma intinya di sini kalau skema star ini sama seperti bintang, di mana ada pusat. Di sini adalah tabel faktanya, dan dia akan berrelasi dengan satu tabel dimensi, store dimension, product dimension, time dimension. Jadi tabel dimensinya itu hanya ada satu-satu. Artinya apa nih? Maksudnya satu itu seperti apa Pak? Saat kita lihat sales fact di sini, dia punya satu tabel dimensi, namanya store dimension. Nah, si store dimension ini, dia tidak berrelasi lagi dengan tabel dimensi lain, dan tidak berrelasi dengan tabel fakta lain. Jadi tabel sales fact ini memiliki satu dimensi, atau satu dimensi itu hanya berrelasi dengan satu tabel fakta, dan tidak berrelasi dengan tabel yang lainnya. Ini kelihatan ya, tabel dimensi store ini hanya berrelasi dengan tabel sales, fakta sales. Produk dimensi pun sama. Ini konsep skema star. Tabel dimensinya itu hanya berrelasi dengan satu tabel fakta, dan tidak berrelasi dengan tabel dimensi yang lainnya. Nah, kalau skema fact constellation, nah di sini tabel dimensinya, nah ini kenapa tabel dimensinya yang kita highlight ya, ini pun juga sama kita highlightnya tabel dimensi, karena memang perbedaannya di situ. Jadi skema star tadi dikatakan ya, tabel dimensinya itu hanya berrelasi dengan satu tabel fakta. Nah, kalau di fact constellation, tabel dimensinya ini berbagi relasi dengan lebih dari satu tabel fakta. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau fact constellation, nah makanya sebutnya fact ya di sini, tabel fakta, di mana tabel dimensinya ini berrelasi dengan lebih dari satu tabel fakta. Karena satu tabel fakta ini berbagi tabel dimensi. Nah, kalau misalnya snowflake, ini sama seperti kalau kalian lihat snowflake ya, butiran-butiran salju. Kan di situ ada relasi kecil ya, membentuk hierarki ya. Hierarkinya seperti apa?
Hierarkinya adalah tabel dimensinya itu berrelasi dengan tabel fakta, dan juga tabel dimensi itu berrelasi dengan tabel dimensi yang lain. Nah, ini kelihatan ya, tabel fakta penjualan, dia berrelasi dengan product dimension, dia berrelasi dengan time dimension, dia berrelasi dengan store dimension. Nah, kalau hanya seperti itu, ya berarti dia skema star. Nah, tapi kita lihat di sini nih, ternyata store dimension di sini dia ada relasi juga dengan city key atau city dimension. Nah, ini biasanya untuk apa ya? Untuk tergantung dari informasinya. Informasinya kedalamannya atau granularity-nya itu mau sedalam apa? Apalagi Pak ini granularity? Granularity seperti ini contohnya. Misalnya kita pengen lihat informasi berdasarkan kota. Wah, kota kurang lengkap Pak. Saya pengen lihat per kecamatan. Nah, itu kan lebih dalam dari kota ya. Dalam kota apa? Kecamatan. Oh, Pak, lebih detail lagi Pak. Dari kecamatan, kelurahan. Lebih dalam lagi Pak, RT RW. Nah, itu konsep dari granularity. Nah, biasanya kalau ada muncul tabel dimensi dan dia butuh kedalaman informasi yang lebih dalam, nah dia akan bentuk lagi atau relasi lagi dengan tabel dimensi lain. Kenapa Pak? Nggak udah aja Pak bikin satu tabel dimensi, munculin di sini semuanya. Ya jadinya besar ya, ukuran tabelnya cukup besar, dan juga mungkin saja saat ini kebutuhannya bisa hanya berdasarkan kota misalnya. Nah, tapi bisa juga kita pengen lihat dari kelurahan, kecamatan. Nah, itu kan lebih dalam ya. Dan jarang gitu kan. Ya udah berarti kan si kecamatan dan kelurahannya itu kecamatan dan juga kelurahannya itu mungkin di tabel yang lainnya, misalnya seperti itu. Ini skema snowflake. Kita lihat tadi ya, ada skema star, skema snowflake, dan juga skema flex constellation. Ini skema yang akan terjadi atau dapat kita bentuk dari data warehouse. Nah, kemudian di sini, nah ini konsep besar yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, secara kelebihannya di sini, untuk skema star, aksesnya akan lebih cepat dan mudah dipahami oleh pengguna. Ya di sini kalau kita lihat ya, skema star, itu tadi sudah dikatakan kalau tabel namanya data warehouse, itu kita ngelihat seperti cube atau kubus. Ya kita ini lebih mudah dipahami. Sederhananya ini bagian depan kubus, ini kita lipat untuk bagian kanan, ini kita lipat bagian kiri, ini untuk bagian bawah. Akan lebih mudah. Dan kalaupun kita membuat query, ya sederhananya kan kayak misalnya gini, select bintang from sales, join table dimensi, store dimension, join product dimension, join time dimension. Where, nah ini kan, where-nya ID-ID-nya dimasuk-masukin. Hanya cukup satu kali join. Nah itu secara query itu lebih mudah. Nah, kemudian untuk yang flex translation, dia hemat ruang. Kenapa? Karena setiap tabel fakta di sini, dia bisa saja berrelasi dengan dimensi yang sama. Nah, kalau kita menerapkan menggunakan star schema, artinya kita akan punya dimensi produk dua buah tabel dimensi produk, di mana sales fact itu berrelasi dengan dimensi produk, shipping fact juga dia punya relasi lagi dengan dimensi produk. Nah, kalau kita punya kebutuhan seperti itu, di mana dimensi produk itu untuk fakta penjualan dan juga shipping fact ini itu sama, informasi yang pengen diperolehnya, ya udah kita gunakan fact translation untuk hemat ruang dan tidak boros. Nah, kalau Snowflake, nah ini kelebihannya mengurangi redundansi karena ternormalisasi tadi. Kita nggak perlu masukin semua di sini, bisa nggak Pak? Bisa-bisa aja. Tapi kan berarti akan banyak redundansi data. Sederhananya gini, Kota Bandung, Kecamatan Coblong. Kota Bandung, Kecamatan apa lagi? Nah, Kota Bandungnya kan cukup banyak ya, akan muncul di sini. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, ini city di sini. Sehingga sini hanya city key-nya saja. Karena untuk city ini kan ada state, ada region, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita pengen lebih dalam, kita menggunakan Snowflake. Tapi secara query ya akan sedikit lebih rumit. Kenapa? Ya ini pun kalau kita mau bentuk kubus, kan ini kiri, kanan, ini bawah. Ini kemana? Kan bingung ya. Otomatis kalau kita mau bentuk sebuah kubus, kita harus joinkan dulu city dimension dan juga store dimensionnya. Nah, barulah kita bentuk kubus kiri kanannya. Kayak gitu ya. Ini untuk Snowflake. Nah, kekurangannya untuk star tadi ya,
ruangannya cukup boros. Apalagi kalau misalnya ternyata ada tabel fakta, ada dua tabel fakta yang dimana dia relasi dengan dimensi yang sama. Nah, itu kan nggak mungkin kita bikin lagi tabel dimensi yang sama untuk masing-masing tabel fakta, itu cukup boros kalau kita gunakan star schema. Nah, kalau pakai factorization, tabel dimensi yang berrelasi dengan banyak fakta, kinerjanya menurun apabila diakses bersamaan. Misalnya di sini, kita akan menjalankan query, kita akan analisis dari data salesnya. Nah, kita joinkan dengan tabel dimensi produk dan tabel dimensi store. Kita pengen lihat itu dimensi store dan dimensi produknya. Nah, pada saat bersamaan kita juga butuh analisis hasil dari shipping fact di sini berdasarkan dimensi produk dan dimensi store-nya. Nah, ini secara kalau diakses bersamaan ya berat juga kalau menggunakan factorization. Snowflake, konsep normalisasi menimbulkan query yang kompleks tadi. Ini kan kita nggak bisa bikin lipat kubus aja ya. City dimension dan store dimensionnya pun ini harus di-joinkan dulu, baru kita lipat. Nah, dilipat ngebentuk kubus ya gitu sederhananya. Gitu ya. Nah, kita coba, kita akan rancang data warehouse. Nah, ini sebenarnya cara bikin data warehouse itu seperti apa sih? Kan tadi Bapak bilang tidak menggunakan ERD, tidak menggunakan normalisasi. Nah, dalam merancang data warehouse, di sini kita harus berangkat dari kebutuhan informasi. Jadi tahap pertama, kita harus definisikan informasi strategis apa yang dibutuhkan oleh suatu enterprise. Nah, untuk melakukannya, di sini kita harus melakukan analisis terhadap hal-hal berikut. Pertama, kita cek dulu stakeholder mana yang membutuhkan informasinya atau siapa yang membutuhkan informasi. Nah, kemudian informasi strategis apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian berikutnya setelah dapat nih informasinya, informasi apa, dia butuh informasi tersebut berdasarkan periode datanya atau informasinya kapan. Apakah tahunan, apakah bulanan, apakah misalnya kuartil atau pengen triwulan, sebagainya. Nah, kemudian dapat periodenya, kita analisis juga nih, tujuan dia mendapatkan informasi tersebut untuk apa. Gitu kan ya. Nah, kemudian udah dapat tujuannya, ya sumber datanya dari mana untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, kemudian setelah dapat sumber datanya, dapat tujuan, dapat periode waktunya, informasi dibutuhkannya apa, kita cek granularitas atau kedalaman dari informasinya. Tadi sudah dikatakan ya, kedalamannya seperti apa. Ini hal-hal yang harus dianalisis. Nah, contohnya di sini, kita pertama analisis stakeholder-nya atau usernya siapa yang membutuhkan informasi ini. Nah, kita di sini dimasukkan adalah direktur pemasaran. Informasinya apa? Informasinya adalah barang apa saja yang paling banyak dijual. Oh, dia pengen butuh barang apa saja yang paling banyak dijual dalam suatu lokasi pada periode waktu tahun. Oh, dia pengen lihat tahun nih. Nah, dia pengen tahu barang apa yang dijual. Ya mungkin kita cek lagi nih, tujuan dia mengetahui barang apa yang pengen dijual buat apa. Oh, mungkin di sini kan dikatakan ya, dalam suatu lokasi pada periode tahun tertentu. Ya mungkin dia tuh pengen mengadakan barang, tapi mengadakan barangnya nggak cuman pengen, oh kayaknya karena di sana barang yang paling banyak terjual itu Indomie, ya kita beli aja Indomie bulan depan. Nah kayak gitu kan. Tapi kita kan analisis, oh di cabang A mungkin kita akan lebih banyak beli Indomie karena di sana terjualnya atau lebih lakunya Indomie misalnya. Nah kalau misalnya di cabang B itu ternyata yang lebih banyak terjualnya adalah kecap. Nah, berarti kan kita untuk cabang B itu kita akan lebih banyak beli barang kecap tahun depannya kan kayak gitu. Nah, berarti kan kelihatan ya tujuannya seperti itu. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian sini juga sama nih. Barang apa saja yang paling banyak menghasilkan pendapatan dalam suatu lokasi pada periode tahun tertentu. Nah, ini kalau di sini pengen lihat barang yang banyak terjualnya, kalau di sini perspektifnya itu kita pengen lihat penghasilannya. Karena mungkin saja barang yang terjualnya banyak, 50 barang apa yang kejual. Tapi secara penghasilan mungkin cuma menghasilkan 1 juta misalnya dari 50 barang tersebut. Dibandingkan dengan barang B yang terjualnya mungkin hanya 10. Tapi pendapatannya itu bisa sampai 5 juta atau 10 juta. Nah kan lebih banyak ya. Walaupun secara penjualan dia lebih dikit. Tapi secara pendapatan dia lebih menguntungkan dibandingkan barang A yang terjual lebih banyak. Itu. Nah, ini informasinya. Ada 2 informasi yang dibutuhkan. Kemudian berikutnya, nah kita bikin layout informasi untuk mengecek
kedalaman atau granularitas yang bisa kita berikan. Nah, ya kita bikin. Layout ini sebenarnya sifatnya opsional ya, boleh dibuat, boleh juga tidak. Nah, biasanya kalau beberapa enterprise itu bisa mereka akan punya layout informasi seperti ini. Tapi kalau enggak pun ya nggak jadi masalah. Nah, jadi kita bisa lihat ya barang di sini. Oh ternyata dia bisa ngelihat dari minggu, bulan, dan tahun. Untuk lokasi kita bisa lihat dari kelurahan, kecamatan, dan juga kota. Lalu ini ada measure-nya atau perhitungannya. Nah, ya kan kalau gampangnya kalau kita pengen lihat barang berdasarkan perspektif lokasi, tapi lokasinya kita pengen lihat kota, tadi kan Bandung, 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 Bandung. Totalnya kan berarti dijumlahin ya, 5 tambah 1 tambah 1 tambah 2. Seperti itu kan. Nah, ini 9. Nah, kalau kita pengen lihat berdasarkan kecamatan Andir, berarti kan di Andir ada 6, Bandung Wetan ada 1, Sumur Bandung ada 2. Kita pengen lihat berdasarkan kelurahan, ini pun sama ya, Arjuna ada 6, Sukaluju ada 1, Braga ada 2, dan seterusnya. Itu ya. Ini granularitas. Nah, itu memang cukup sulit nih ngomongnya ya. Nah, setelah bentuk layout informasi, tahap keduanya, tentukan perspektif bisnis dan nilai fakta yang ingin dijadikan landasan dalam informasi strategis. Nah, kita bawa di sini. Informasi yang pertama, barang apa saja yang paling banyak dijual di lokasi tertentu pada periode XXX. Nah, dari informasi yang dijabarkan ini, kita cek fakta apa sih yang pengen kita lihat. Nah, kita pengen lihat faktanya apa? Fakta penjualannya. Yang terjadinya apa? Yang terjadi adalah penjualan, proses transaksi jual beli atau penjualannya. Nah, berarti di sini kita lihat nih, ya kemungkinan dengan asumsi itu adalah ada di tabel penjualan misalnya. Nah, di sini kan kita pengen lihat barang apa yang paling banyak dijual. Nah, fungsi agregasi apa yang bisa kita terapkan? Oh, untuk melihat yang paling banyak terjual, kita menggunakan count. Nah, berarti kan nilai faktanya adalah count penjualan. Nah, perspektifnya apa? Kita pengen lihat berdasarkan barang. Barang, kemudian ada lokasi, dan juga periode waktu. Nah, ini kan ada periode waktu. Nah, makanya sini ada barang, tahun untuk waktu, dan juga lokasi. Ya, di sini ada barang, lokasi, dan waktu. Nah, ini untuk menentukan mana yang akan jadi tabel fakta dan juga mana yang jadi tabel dimensi. Di sini kita akan lihat tabel penjualan itu jadi nilai faktanya, di mana measure-nya atau yang nantinya akan jadi item numeriknya adalah count, fungsi count. Nah, perspektifnya berdasarkan barang, tahun, dan juga lokasi. Nah, informasi yang kedua, nah kita analisis lagi nih. Informasi yang kedua, kita membutuhkan informasi barang apa saja yang paling banyak menghasilkan pendapatan dalam suatu lokasi pada periode tahun tertentu. Nah, cek lagi di sini. Di sini kita pengen lihat nih, fakta apa sih yang terjadi di sini? Oh, di sini kita pengen lihat fakta penjualan. Tapi apanya nih yang akan kita hitung? Di sini kita lihat nih, barang apa yang paling banyak menghasilkan pendapatan. Nah, untuk menentukan menghasilkan pendapatan, kita menggunakan fungsi perhitungannya adalah sum. Kan kalau kon jumlah kemunculan ya, kalau sum kan jumlah total dari si setiap recordnya ya, setiap record datanya. Nah, sum dari total harga dari tabel penjualan. Perspektif dari mana? Nah, ada barang, ada waktu, dan juga ada lokasi di sini. Sama ya, sama seperti yang tadi. Di sini pun yang informasi pertama, perspektifnya ada barang, tahun, dan lokasi. Di sini pun ada barang, tahun, dan juga lokasi. Tapi nilai faktanya itu beda. Yang ini kita butuhkan count untuk fungsi untuk agregat untuk numeriknya. Kalau di sini pakai sum. Nah, tahap berikutnya, tentukan mana tabel dimensi dan mana tabel fakta. Lalu kita bentuk skema. Nah, dari informasi ini kita kelihatan ya, ini kita punya fakta penjualan, di mana di sini ada sum dan juga ada count, dan perspektifnya ada barang, tahun, dan lokasi. Ini pun sama. Nah, kita bentuk skemanya. Kira-kira akan jadi seperti apa? Nah, kalau kita lihat dari tadi ya, dari informasi yang tadi, relasi yang akan terbentuk ini adalah skema star. Di mana kita punya tabel fakta penjualan,
yang berisi total penjualan dan juga total pendapatan tadi ya. Penjualan pakai count, pendapatan itu pakai sum. Nah, di mana dia di sini punya perspektifnya berdasarkan dimensi barang, berdasarkan periode atau waktu, dan berdasarkan lokasi. Nah, untuk waktu sendiri, ini kalau di data warehouse hukumnya wajib ya. Jadi, kalau kita mau bikin sebuah data warehouse, wajib hukumnya untuk memasukkan atau memiliki relasi dengan dimensi waktu. Ini kan sudah dijelaskan juga di pertemuan sebelumnya ya, di mana perspektif waktu atau ID key untuk waktu itu wajib hukumnya di data warehouse. Nah, ini kan kita tinggal lipat ya, skema star. Nah, kalau misalnya nih, di sini ternyata kita kan pengen lihat granularitasnya itu dari lokasi itu kan ada kelurahan, kecamatan, dan kota lokasinya. Nah, kita pengen lihat dulu di sini nih, Pak, jangan kota, kecamatan, kelurahan, Pak. Kita pengen lihat cabangnya, Pak. Gitu kan ya. Jadi kita pengen lihat cabang, berarti kan cabang lalu kota. Jadi sini muncul ada kota. Kira-kira dia akan jadi skema apa tuh? Kalau misalnya di tabel lokasi, dia punya relasi lagi dengan tabel dimensi kota. Snowflake. Oke, sip. Snowflake ya, karena dia di sini kalau ingat tadi Snowflake ciri khasnya adalah tabel dimensinya itu berrelasi dengan tabel fakta dan tabel dimensi dia punya relasi juga dengan tabel dimensi lain. Itu Snowflake. Oke, mantap. Nah, kalau fact cancellation di sini misalnya ternyata di sini kita bukan cuma lihat fakta penjualan. Ternyata misalnya kita pengen lihat di sini ada kebutuhan informasi barang apa yang paling sering dibeli di satu lokasi uh, uh, di tahun atau periode tertentu. Artinya di sini mungkin saja akan ada muncul lagi tabel fakta. Fakta apa? Fakta pembelian. Pembelian itu contohnya untuk pengadaan ya. Kalau penjualan kan dari toko ke pelanggan. Kalau pembelian dari sudut perspektif toko itu kita mengadakan barang. Nah di sana dia muncul nih dan perspektifnya sama. Dia pengen melihat dari dimensi barang, dimensi waktu, dan juga dimensi lokasi. Nah, kalau misalnya muncul seperti itu, dia akan jadi skemanya adalah fact translation, di mana dimensinya itu berhasil juga dengan tabel fakta yang lain. Gitu ya. Jadi, pas kita ngebentuk skema ini, ya nggak pakai IRD lagi. Gitu ya. Kita lihat dari sini. Dari informasinya apa, lalu perspektifnya seperti apa. Ini kita akan simulasikan nanti insya Allah menggunakan Pentaho. Nanti akan dijelaskan bagaimana untuk melakukan proses ETL. ETL itu extract, transform, dan loading. Nah ini mungkin kalau kita lihat di sini, ini ilustrasinya arsitektur dari data warehouse. Nanti kan dikenalkan istilah ETL. Nanti kan kita akan berkenalan dengan ETL, di mana ETL itu extract itu extraction. Kita mengambil data-data yang berasal dari data source-nya. Boleh dari OLTP, boleh dari Excel, dan sebagainya. Nah, kan kemarin disebutkan bahwa data warehouse itu dia bisa menerima inputan sumber datanya dari berbagai macam bentuk dari DBMS-nya. Yang bisa Excel, bisa database dokumen, OLTP database relasional, dan sebagainya. Digabungkan di satu. Itu ekstraksi. Transform itu berarti menerjemahkan atau mengubah kakaknya. Excel itu kan sama Excel sama OLTP kan beda ya. Secara arsitektur dia beda. Nah, kita lakukan transformasi ke dalam bentuk yang sama. Dalam data warehouse ya, kalau data warehouse pakai konsep dokumen base, ya berarti kita bikin dia jadi dokumen base. Kalau misalnya dia konsepnya kita akan analisis menggunakan database relasional, ya berarti kita akan buat database relasional. Cuman biasanya kalau kita bikin data warehouse itu biasanya menggunakan data relasional ya, base data relasional. Kita buat bentuk, ubah, transformasi seperti itu, dan loading, setelah kita lakukan transformasi menjadi format SQL misalnya, gitu ya, untuk dimasukkan ke dalam data warehouse-nya, ya kita loading. Loading itu memasukkan datanya ke dalam data mart-nya. Nah, ini sampai proses ETL terjadi. Nah, setelah dapat di data warehouse-nya, nah kita akan lakukan analisis OLAP, atau Online Analytical Processing. Nah, ini kita akan ngebentuk cube di sini. Nah, di sini ngebentuk cube-cube-nya. Jadi sebenarnya di data warehouse itu ya mungkin saja ada relasi yang besar. Nah, tapi kita akan bentuk kubus-kubusnya nih. Nah, kubus-kubusnya kita akan lihat analisisnya di OLAP-nya.
Nah, sampai ke proses front end tools-nya. Nah, ini arsitektur dari data warehouse-nya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu atau ingin didiskusikan tentang data warehouse? Boleh, Diva. Yap, betul sekali. Jadi ya untuk menentukan skema di sini di data warehouse itu ya nggak kayak bikin ERD lagi. Kita udah buang konsep ERD dan normalisasi pada data warehouse. Fokusnya adalah dari sisi informasinya. Informasinya apa yang kita ingin dapatkan. Nah, dari informasi tersebut kita lihat fakta apa yang terjadi atau ingin dilihat dari informasi tersebut. Oh, dari informasi tadi di sini kita pengen lihat fakta yang terjadinya apa sih? Ya, penjualan. Nah, tapi dari penjualan itu apa yang kita hitung? Apa measure-nya atau pengukurannya? Oh, kita pengen lihat sum-nya. Kita pengen lihat count-nya. Nah, itu faktanya. Nah, dari fakta tersebut kita pengen lihat perspektifnya apa? Oh, barang, tahun, lokasi. Nah, ini yang akan menentukan skema yang nantinya akan terbentuk pada data warehouse. Itu Diva ya. Sama-sama Diva. Lagi yang lain? Ini masih bingung atau udah paham nih? Masih bingung, Pak. Bingung. Pak. Bingung. Nanti mungkin ya gimana ya, harus dipelajari lagi ya. Nah, kalau masih bingung, sengaja nih ya. Karena di sini ada beberapa bagian yang hilang sebenarnya. Ya karena nggak akan mungkin bisa diajarkan semuanya langsung sabrak-abrak ya. Yang seperti saya katakan di kurikulum dulu ini tuh mata kuliah ini tuh ada di semester yang atas ya, semester 7. Nah, sekarang kalian diajarkan di semester 4 di mana konsep basis data relasionalnya pun itu belum terlalu kuat. Nah, ini harus dibenahi ya. Jadi artinya apa? Ya artinya kalian harus mempelajari lebih ekstra untuk ini. Nah, di sini mungkin kalau misalnya, saya tanya dulu nih, yakin nih kalian tanyakan lagi? Atau misalnya pengen, kalau masih bingung ya, kita memang harus baca lagi. Gimana nih? Paling nanti dipelajari sendiri, Pak. Kalau ada yang bingung, di Japri paling, Pak. Oh, siap. Nah, ini ya. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Nah, ini untuk supaya biar lebih dalam lagi ya. Karena di sini ada beberapa yang akan saya ajarkan dari konsep table dimension, table fakta, dan juga nanti untuk ETL-nya. Nah, kalau ETL ya kita akan coba praktekkan menggunakan Pentaho nantinya. Nah, di sini kalau kalian buka LMS sekarang, mungkin ada di sini untuk materi ke-10 ya di sini ya. Kalau di sini sih di kelas 10 ya. Tapi kalau pertemuan sih mungkin nanti pertemuan ke-11 nantinya. Nah, di sini ada e-book. Ini e-book data warehouse. Dan juga mungkin ada di sini untuk kalian ditugaskan untuk membuat sebuah resume. Nah, di sini ya kita gunakan buku ini. Ini bukunya juga udah ini referensi yang saya gunakan untuk data warehouse ini. Cukup panjang juga ya. Nah, ini The Kimball Group Reader. Ini pendekatan Rap Kimball ya, tadi dikatakan. Nah, di sini kalian cukup baca saja dulu untuk chapter 8 dan juga chapter 9. Nah, di mana kita akan melihat sebenarnya dikatakan tabel fakta itu seperti apa sih? Nah, ini kita dijelaskan juga ya. Dari sisi granularity-nya seperti apa, kemudian tipe-tipe dari fakta table itu seperti apa, parent child dari fact table, dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan pelajari juga untuk yang tabel dimensi. Nah, ini dimension table key, date and time dimension, message slowly changing dimension. Nah, ini mungkin beberapa yang harus kalian baca. Cukup baca terlebih dahulu chapter 8 dan juga chapter 9-nya. Ya, kalau kalian iseng, bolehlah kalian baca sampai lebih detail seperti ke proses ETL nih. Backroom-nya dari ETL seperti apa sih gitu kan? Proses ETL seperti apa? Nah, ini mungkin bisa kalian baca. Gitu ya. Kalau misalnya enggak ya udah kita bertahap aja dikit-dikit. Dikit-dikit kalian baca chapter 8 dan juga chapter 9-nya. Nah, di sini tugasnya apa? Kalian bikin sebuah resume ya, bikin resume. Nah, resume seperti ini.
resume itu seperti rangkuman ya, rangkuman dari chapter 8 dan chapter 9. Kalian ketik di bentuk Word, di dalam Word ya. Nanti kalian ubah ke dalam bentuk PDF yang untuk dikumpulkan ke LMS. Silahkan kalian buat rangkuman yang seperti apapun, silahkan kalian apa ya, berkreativitas lah gitu, kreativitas dari kalian masing-masing gitu. Nah, di sini ya saya harapkan nggak harus banyak gitu ya. Maksimal tuh 10 halaman tuh udah maksimal. Karena kalau lebih banyak dari itu ya berarti itu sama saja kayak kalian copy paste di Google Translate, diterjemahkan copy paste ke Word, itu aja. Nah, jangan. Tapi saya pengen lihat kalian bikin resume atau rangkuman apa yang kalian dapatkan setelah kalian membaca chapter 8 dan juga chapter 9. Maksimal 10 bukan berarti harus 10 ya, enggak ya. Cuman maksimal 10 gitu kan ya. Kalau Pak saya cuma dapat 3 Pak, ya nggak apa-apa. Kan itu rangkuman ya. Berarti itu yang kalian dapatkan dari kalian membaca chapter 8 dan juga chapter 9. Gitu. Jadi supaya nanti mungkin pas kita masuk gitu ya, kan sudah kuat dulu nih gitu ya di kepala kalian bagaimana proses si tabel fakta dan tabel dimensi, sehingga nanti pas minggu depan kita masuk ke pertemuan ETL gitu ya, ya kan udah kuat konsep dari data fakta dan juga data dimensinya seperti itu. Oke. Ada yang tanyakan dulu untuk tugasnya? Ya, Sidik gimana Sidik? Pak, ngerangkumnya boleh pakai bahasa Indonesia nggak Pak? Ya, aku pakai Indonesia aja. Itu kan bukunya bahasa Inggris Pak. Jadi saya pakai bahasa Inggris lagi gitu. Ya, kalau mau pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa, Sidik. Nggak apa-apa pakai bahasa Inggris juga. Indonesia aja. Ini kayak ketakutan banget. Enggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Asal jangan pakai bahasa planet aja ya. Bahasa planet yang lain ya. Bahasa Cina itu kan susah bacanya juga, saya juga. Tapi Pak, si resumenya maksudnya nggak harus kayak bikin jurnal atau makalah, saya Enggak, biasa aja nama gitu-gitu terus langsung normal aja. resumenya gitu. Oke. Untuk saat ini normal aja. Sederhananya supaya kalian tuh paham apa itu tabel fakta dan apa itu tabel dimensi. Mungkin yang tadi saya jelaskan itu kan hanya sumerianya aja ya. Dikatakan tabel fakta itu seperti ini, tabel dimensi seperti ini. Padahal sebenarnya kan di dalamnya itu saat kita membentuk tabel fakta dan tabel dimensi itu ada konsep-konsepnya yang harus kalian pahami gitu loh. Nah, kalau konsepnya belum paham kan bingung ya. Kayak tadi pun kan pasti masih bingung nih, kok kenapa ini tabel fakta, ini kenapa tabel dimensi. Nah, di sini harapan saya ya setelah kalian baca chapter 8 dan chapter 9-nya, ya minimal kalian udah bisa lebih detail tentang apa sih itu tabel fakta dan tabel dimensi di data warehouse gitu ya. Nah, ini berapanya gitu ya. Ya kalau rangkumannya bahasa Indonesia aja nggak apa-apa Sidik. Gitu ya. Oke Joy, gimana Joy? Pak, itu teh individu Pak ya? Ya, individu. Batasnya sampai kapan Pak? Minggu depan lah, seminggu aja kali. Cuma 2 bab kok. Kan kalau saya mah bikin materi ya semuanya, sebuku ini harus saya baca. 347 halaman yang nggak dibaca semua ya. Kita kan lihat di sini ya. Kan kalau kita teknik baca cepat itu ya kita bisa lihat, oh ini apa sih nih? Yang menariknya apa? Oh, ya kita bacanya nggak semuanya. Gitu. Asalnya narik kesimpulan dari buku yang ada di sini. Nah, kalian pun juga bisa sebenarnya dalam waktu seminggu, ya ini pun nggak banyak ya. Chapter 8 itu kan halaman 259. Ke chapter 9-nya pun ya 50-an ya. 50 halaman ya. Nah, oke, 50 halaman, 50 halaman nih. Hampir 50 halaman. Ya nggak apa-lah. Rajin-rajin aja. Berarti kan 3 hari untuk chapter 8, 3 hari untuk chapter 9 gitu. Sempetin lah. 50 halaman. Gitu. Pak, Ya. Ya, Arisanto minimal 10 atau maksimal 10 Pak? maksimal 10. Kan bikin rangkuman ya. Jadi nggak harus bikin kayak bikin subbab lagi, nggak usah. Langsung aja kalian bikin bikin kayak di Medium gimana sih? Kalian pernah bikin Medium nggak sih? Pernah. Pernah Nah, Pak. ya kan kayak gitu ya, ngetik aja gitu, ngetik suka kalian gitu kan. Jadi kan dari tabel fakta saya dapetin misalnya tabel fakta itu seperti ini, gitu kan. Cara membuat tabel fakta itu seperti ini, karakteristiknya seperti ini. Nah, kayak gitu gitu aja. Gitu kan, kayak di Medium gitu kan, udah bikin segitu gitu kan, nggak harus kayak di sini misalnya tabel fakta, oh Pak di sini tabel fakta ada granularity, bikin nih subbab granularity apa gitu. Nggak usah, terserah kalian, kreativitas kalian itu mau seperti apa menjabarkannya. Itu ya Joy. Ya oke Pak. Baik.
Oke. Lagi? Cukup mungkin, Pak. Cukup ya? Oke. Oke. Kalau cukup, mungkin ya pertemuan cukup di sini saja. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan. Kalau tidak ada halangan, kita masuk ke pembahasan dari ETL. Nah, jadi nanti kan ini pertemuan ke 10 ya. Pertemuan 10-nya itu masih masuk pendalaman terus. Nanti pertemuan 11-nya akan saya ambil dari absensinya akan saya ambil dari LMS di sini. Nanti kita akan ketemu di pertemuan minggu depan. Insya Allah di pertemuan ke-12-nya itu untuk yang proses ETL. Oke, kenapa lagi Sidik? Offline, online, Pak, minggu depan, Pak? Emang kenapa ya? Nanti dikawin lagi Sidik ya. Mau offline? Offline aja, Pak, udah lama. Oke, siap. Udah lama banget ya. Kita ketemu tuh baru 2 kali, kalau apa sekali ya. Sampai lupa, Pak. Iya, saya juga lupa. Ya soalnya dirimu selalu nanya ya, Pak mau offline atau online? Ya kalau dirimu mau online ya online aja, kita nggak ada masalah. Ya, kita offline aja ya, biar saya pun juga bisa nyoret-nyoret pepantasnya lebih enak ya. Kalau sini kan saya nyoret laptop ya, laptop saya yang rusak nanti. Ya, karena saya nggak punya tablet gitu, nggak punya tablet yang untuk bikin catatannya. Kalau pakai mouse bisa nggak? Bisa aja sih, cuman kalau kita lihat Revi ya di sini, ini asik banget ya, bentuknya kayak gini, lingkaran. Kalau saya pengen ini ya nggak enak banget ini. Kayak gini. Ini panel, masih bisa sih pakai mouse. Akan lebih gampang kalau ini, apalagi kalau bentuk tabel, bentuk kubus kan susah banget nih. Nah, ini kayak gini lah kubus misalnya tuh. Nah kan harus klik-kliknya bentuknya aneh. Nah itulah. Nggak sedih. Pak, eh, ini kan beberapa minggu ke belakang tuh mata kuliah sistem informasi itu kadang dimajuin hari Selasa tuh, harusnya hari Senin. Hmm. Nah, takutnya Mundur dong berarti. iya mundur. Takutnya nanti minggu depan rencananya offline. Nah, sisponya dimundurin lagi hari Selasa online. Gimana, Pak? Tabrakan nanti. Ya ini harus diskusi sama Pak Rizky Adam ya. Soalnya kan sebenarnya kan Pak Rizky Adam jatuhnya Senin ya. Iya, harusnya Senin, Pak. Cuman beberapa minggu tuh Nah hari Selasa aja gitu. kayaknya kan lebih enak kayaknya beliau kayaknya. Ya Senin tuh jujur aja ya. Artinya Senin Senin itu kadang kita juga gimana ya, pas hari awal hari Minggu itu, dari Minggu libur, Senin Hari masuk gitu. pertama masuk. Iya hari pertama masuk gitu kan. Itu kadang eh malas juga gitu. Malas juga. Tapi saya juga dapat kok hari Senin gak ada masalah, saya masih nggak ada masalah. Cuman ya paling diskusi dengan Pak Rizky Adam, bilang bilang ke Pak Rizky Adam, Pak minggu depan Pak Rian ada rencana untuk offline. Nah, apakah minggu depan juga tetap hari Selasa? Karena kalau offline di kampus, berarti kita kan sampai malam. Itu mungkin kamu diskusikan aja ya. Karena kan Siap. sebenarnya saya nggak ngambil jadwal orang lain ya. Kan jadwal kita ya gitu ya. Betul. Nah itu gitu maksudnya. Nah kalau ini kan berarti kan Pak Rizky Adam nih yang ngambil jadwal orang lain ya. Iya. Nah gitu, jadi diskusinya ke beliau lah. Kalau gitu mah. Oke. Jadi tepatnya bukan saya yang ngasih solusi, harus ke Adam. Siap, Soalnya kan bukan jamnya Pak Rizky Adam ya. Gitu. siap, Pak. Tapi sistem informasi gimana nih? Ya begitulah, Pak. Pusing gak sih? Pusing, Pak. Banyak dokumen, Pak. Nah, harusnya kan sistem informasi itu saya yang ngajar, cuman karena saya ngajar 2 mata kuliah untuk kelas karyawan, jadi ya beliau yang mendapatkan jatah SI. Gitu. Dan menurut saya sih beliau cukup baik harusnya untuk dalam menyampaikan materi dan cukup dalam, bahkan lebih dalam dari dosen-dosen IF sendiri. Menurut saya seperti itu, karena beliau punya pengalaman di luar, gitu ya. Detail, Pak. Jadi iya lebih detail pasti, jamin. Saya yakin kan lebih detail karena kalau di kita di IF mungkin lebih fokusnya ke konsep ya, konsep. Tapi pas di kedudukan nyata mungkin sangat jauh berbeda. Nah ini pun juga data warehouse, saya pun contohnya ya contoh yang bisa kebayang sama saya aja gitu kan. Apalagi mungkin di dunia nyata mungkin lebih kompleks gitu ya, lebih kompleks lagi dalam masalah data warehouse tuh. Gitu. Nah kalau Pak Rizky Adam kan beliau punya pengalaman di luar ya, jadi
beliau itu dosen praktisi disebutnya, dosen praktisi ya. Jadi karena beliau itu mengajarkan apa yang sudah menjadi pengalaman beliau gitu. Gitu aja sih. Lebih bagus kok. Harus kadang bagus kok. Ya kayaknya harus kuat. Tugasnya lumayan ya. Lumayan Pak. Iya. Ya Iya. banyak dokumen. Nggak siswa nggak RPL banyak dokumen Pak. Ya kalau RPL mau siapapun dosennya pasti banyak. Karena Iya, memang kalau RPL kan bikin SKPL dan PPL ya. iya Pak. Iya, itu pasti banyak. Saya pun juga dulu belajar RPL ya banyak. Mau nggak mau gitu pasti banyak. Gak apa-apa. Ya jalanin dulu aja lah. Gitu ya. Ada yang tanyakan lagi? Cukup mungkin Pak. Atau Cukup ya. yang lain. Saya mau nanya Pak, Siapa nih? dari Oke, gimana Ferry? Oke, kalau mungkin sambil ini ya, sambil absensinya kalian tuliskannya NIM-nya kalian di kolom chat ya. Kayak gimana Ferry? kalau skripsian harus buat aplikasi juga Pak atau Sebenarnya bukan Pak harus buat aplikasi Pak, nggak kayak gitu ya. Konsepnya bukan aplikasi, tapi untuk pengujiannya gimana? Kenapa harus jadi bikin aplikasi gitu ya? Ya kamu gimana cara nguji model yang kamu udah bikin ke user untuk mengatakan bahwa user ini modelnya benar. Kan susah ya kalau ke user ya, kan nggak mungkin user dikasih codingan, ini loh, ini hasil model saya, kamu uji, bener nggak? Ya kan bingung user. Nah pasti bikin aplikasi. Nah biasanya nggak harus aplikasi, tapi bikin native prototype pun bisa kok. Pakai Figma misalnya atau pakai Canva itu bisa. Kalau Canva nggak ya, kalau Canva kan lebih ke slide ya. Figma biasanya sih untuk native prototype. Jadi bisa cukup bikin wireframe ya kalau misalnya ini boleh kok. Cuma tergantung dari aplikasi. Intinya model yang kalian buat gitu ya di skripsi itu bagaimana cara menguji ke usernya. Jadi nggak harus jadi aplikasi. Sebenarnya kan seperti itu ya. Cuma kan kalau nggak jadi aplikasi, gimana kamu nguji ke user? Gitu aja sebenarnya. Makanya kenapa sih skripsi bikin aplikasi? Ya, terus kalau nggak pakai aplikasi, gimana cara kita membuktikan bahwa apa yang kita buat itu benar ke user ya? Kan ada UAC ya, user acceptance test. Nah, UAT-nya itu gimana? Gitu, gitu. Hari ya. Iya. Nggak harus kok, karena skripsi di KKB pun itu ada beberapa yang menggunakan native prototype, artinya hanya menggunakan Figma. Jadi perancangannya aja pakai Figma. Jadi kita bikin form, nanti kan kita di sini ngisi nama, lalu klik next, next. Nah, nextnya kan soalnya nggak diisi ya, si form itu kan nggak masuk ke database yang macam-macam. Nah, kita asumsikan apa yang kita masukkan itu benar seperti itu. Nah, kalau salah masukinnya gimana? Kayak gitu aja. Bikin persabangan-persabangan di Figma-nya. Gitu. Berat nggak berat emang. Lebih susah itu kan, karena kan kita harus bikin perancangannya banyak gitu di Figma-nya. Gimana ya, tergantung kalian mau kayak gimana. Itu ya Hari ya. Pak? Nah, lagi? Yang lain? Nah, pada si Adam itu jam berapa? Harusnya jam 8 hari ini, cuman tadi beliau tiba-tiba ada halangan Pak, jadi di cancel. Nggak jadi masuk jadinya. Jadi nggak jadi masuk. Nah itu kan. Karena beliau itu kan praktisi ya. Jadi ya kita aja dosen, kadang-kadang kan pas di hari H-nya kita udah pengen ngajar, ada gangguan ya. Nah apalagi beliau yang benar-benar praktisi ya. Jadi Betul, Pak. pasti banyak gangguannya gitu kan. Apalagi kan sekarang lagi mendekati pemilu ya. Jadi beliau memang Aduh. lagi sibuk-sibuknya. Aduh bener. Hah? Ya Bener kan udah. Iya mau pemilu ya Pak. Iya kan 2024 kan pemilu ya. Iya. Nah, beliau itu lagi sibuk untuk ngurusin itu gitu kan di Jabar, khususnya di Jabar. Gitu. Hmm. Ya udah nggak apa-apa Sidik lah. Dijalin aja. Dibawa enjoy lah. Siapa? Dan Sidik ada lagi yang lain? Diskusi aja lah. Oke, berarti kalau aman ya, gini ya. Mungkin semester depan kita akan ketemu lagi nih di mata kuliah penambangan data dan juga visualisasi data. Jadi kalian akan bertemu dengan saya 2 kali di 2 mata kuliah yang berbeda. Lagi? Ya kan? Oke, gimana Susanto?
Ini Pak mau nanya tugas yang tadi. Di LMS tuh 17 Juli, berarti 20 hari lagi. Kata Bapak kan seminggu ya? Atau ini yang salah? Sebenarnya kenapa saya bikin tanggal berapa tuh 20 ya? 20 Juli kan? Karena kan ini ya, saya ngajar tuh hari Rabu ada, hari Kamis ada, hari Jumat ada, kan libur ya. Libur ya. Jadi saya buka dulu fullnya aja, dibuka full maksimal dari kira-kira karena gini, kan kemarin saya tuh pertemuan kalian mah kan udah sampai ke data warehouse pendahuluannya dan yang kedua ya. Nah, yang kelas yang hari Jumat sama hari Kamis itu belum ketemu sekalipun. Hari Kamis itu belum. Artinya kan saya mungkin minggu depan tuh baru pertemuan pertama. Pertemuan keduanya itu di minggu depan lagi nih, di tanggal 12 dan tanggal 16 kan gitu ya. Nah, sehingga kenapa saya kasih limitnya tanggal 20, itu harusnya bukan tanggal 20, harusnya tanggal 23. Karena ngelihat dari yang terakhir. Jadi saya nggak harus buka tutup. Karena kan saya bisa tetap aja bisa ngelihat saya tetap bisa melihat kapan kalian mengumpulkannya. Gitu sih Santo. Gitu ya. Iya Pak. Ya karena ini hari Kamis dan hari Jumat itu kan banyak libur ya. Kemarin-kemarin tuh hari Kamis sama Jumat tuh banyak libur. Jadi udah ditambah saya ada kegiatan gitu ya. Dan sebelum-sebelumnya pun belum kebayar tuh utangnya gitu. Jadi makin numpuk jadinya. Gitu sih Santo. Gitu ya. Iya, tetap emang seminggu kok. Siapa? Lagi? Cukup? Cukup mungkin Pak. Oke. Jadi ya kalau misalnya yang tanya, kalau yang tanyakan lagi ya bisa via grup, karena kan ada grup ya, atau mau japri pun silahkan lah. Ya aja. Oke. Jika tidak ada yang tanyakan lagi, terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun terdapat kalimat yang kurang berkenan bagi kalian. Saya akhiri pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.